Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, balik lagi di Ali Al-Malik. Jadi dalam video ini saya akan berbagi kepada teman-teman sebuah tips atau amalan khususnya untuk para wanita, karena ini berkenaan dengan keturunan ya. Jadi seperti yang udah kalian lihat di judul juga thumbnail, jadi di video ini saya akan membagikan sebuah amalan yang itu dahsyat banget. Jika diamalkan, insya Allah apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pengantar ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kadang ada beberapa orang atau beberapa wanita itu diponis oleh dokter, mungkin maaf dikatakan mandul atau nggak bisa punya keturunan lagi. Itu hanya ponis manusia gitu loh. Tapi kalau Allah berkata lain, karena Allah itu cukup mengatakan kun, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun gitu. Kalau dia berkata jadi, ya maka jadilah gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tetap harus mencoba, walaupun kata dokter nggak bisa, tetapi kita punya Allah ya. Allah itu maha segala-galanya. Terus yang bisa menjadi acuan buat kita biar semakin semangat gitu kan, kita tahu Siti Saroh gitu kan, dia hamil di usia yang di luar wanita kebanyakan gitu. Beliau ini hamil di usia 70 tahun gitu kan, yang mana biasanya gitu kalau menurut ilmu kedokteran 70 itu udah menopause ya kan, nggak bisa lagi untuk punya keturunan. Tapi sekali lagi Allah berkata lain gitu, lalu pengen mematahkan ucapan atau omongan manusia gitu. Jadi ini tuh sebagai pembelajaran buat kita supaya kita tuh lebih percaya kepada Allah daripada kepada manusia. Belum lagi contohnya ada wanita muda lagi, Sayyidah Siti Maryam ya kan. Nah Siti Maryam ini bahkan teman-teman, beliau ini nggak punya seorang suami tapi bahkan bisa punya anak gitu. Nah ini tuh juga merupakan keajaiban yang Allah turunkan langsung kepada Siti Maryam. Nah kita sebagai manusia biasa pun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu gitu. Yang penting kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tetap semangat, kita amalkan amalan ini, semoga bermanfaat. Nah, kira-kira amalan apa itu? Silakan tonton sampai akhir, jangan di skip ya, supaya tidak salah nanti pengamalannya dan juga cara bacanya. Baik teman-teman, jadi setiap kita pasti tahu apa itu Asmaul Husna ya, itu nama-nama baik Allah. Dan ternyata setiap nama atau Asmaul Husna itu punya makna, punya khasiatnya sendiri-sendiri. Jadi ada salah satu Asmaul Husna dalam kitab Al-Asna kalau tidak salah. Di situ ada salah satu asma Allah namanya Al-Musawwir, yang maha membentuk gitu ya. Ternyata teman-teman ya, asma dari Al-Musawwir ini atau nama dari Al-Musawwir ini itu khasiatnya luar biasa sekali ya. Jadi buat kalian para wanita yang mungkin sudah setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai seorang anak, atau mungkin sudah diponis dokter nggak bisa punya keturunan lagi, cobalah amalkan ya Musawwir ya. Bagaimana cara pengamalannya? Cara pengamalannya kita baca, atau kalian para wanita silakan baca ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir sebanyak 21 kali. Ya, sebanyak 21 kali selama 7 hari. Dan itu harus dibarengi dengan puasa. Jadi kalau misalnya kita mengawali puasanya pada hari Senin, kita hitung aja kapan hari ketujuhnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga hari Ahad. Nah teman-teman, saat kalian akan berbuka, saat azan, nah saat itulah mulai untuk membaca ya Musawwir tersebut sebanyak 21 kali ya. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah saat itu kalian boleh langsung membaca ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir sebanyak 21 kali. Kemudian siapkan sebuah cangkir yang sudah berisi air. Setelah itu, setelah baca ya Musawwir 21 kali, lalu tiupkan ke gelas yang tadi berisi air, dan setelah itu boleh langsung diminum dengan membaca doa berbuka. Nah insya Allah bagi kalian yang mengamalkan ini, maka yang tadi mungkin gak bisa punya keturunan, atas izin ya Allah ya,
akan punya keturunan. Tapi jangan cepat-cepat kayak pengen cepat dikabulin gitu ya. Jangan mentang-mentang baru sekali ngamalin tiba-tiba langsung marah sama Allah. Ya Allah, aku sudah ngamalin 1 minggu nih, udah puasa dan segala macam, kenapa belum? Ya kan sabar ya. Kita itu harus selalu husnuzon sama Allah ya. Kalau misalnya 1 minggu belum, boleh minggu kedua belum, minggu ketiga, minggu keempat, dan sampai sukses ya. Karena ada beberapa alasan, mungkin kita kurang yakin, atau karena mungkin maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan di masa lalu kita belum sempat taubat ya kan. Jadi kayak mantul gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau pengen cepet ya, ya kita taubat dulu, kita barengin juga dengan amalan-amalan yang lain, sholawat, kita juga dengan sedekah ya, sholat kita yang mungkin bolong-bolong ya kita kodok-kodok supaya apa yang kita inginkan itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi itu saja mungkin ya pesannya. Saya juga ini bukan menggurui tapi sedikit berbagi dari apa yang sudah saya dapat. Dan pesannya tadi, pesannya jangan buru-buru ya, jangan tergesa-gesa, karena at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan ya. Kalau yang nyantai-nyantai itu dari Allah, kalau yang ajalah itu atau tergesa-gesa itu dari syaitan. Jadi kalau yang tergesa-gesa menunggu baru seminggu udah mau langsung dikabulin, itu syaitan itu ya. Jadi jangan mau berteman dengan syaitan ya. Tetap sabar, kalau belum berhasil silakan coba lagi sampai berhasil ya. Kita tetap harus yakin dan husnuzon sama Allah. Semoga apa yang sudah kita munajatkan, apa yang sudah kita hajatkan terkabul, amin amin ya rabbal alamin. Dah, terima kasih, itu aja mungkin untuk amalannya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, kalau ada benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya membagikan apa yang sudah saya dapat dari guru saya, dan semoga ini menjadi amal jariah buat kita bersama-sama ya. Kalau bermanfaat boleh di share ya, boleh juga di subscribe, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Sekali lagi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.